Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Teguh selaku dosen mata kuliah MPP. Jadi pada kali ini izinkan kami dari kelompok 1 kelas E untuk memaparkan hasil akhir final proyek UAS kami yang berjudul Sistem Informasi Pembayaran SPP Kelompok Bermain Hudari. Jadi pada proyek ini kami merancang, tapi bukan hanya merancang, kami juga memenuhi tugas akademik kami dan sebagai solusi sistem informasi terhadap permasalahan di PAUD. Jadi khususnya pada pengelolaan pembayaran SPP. Untuk latar belakang kenapa kami mengambil judul ini, jadi kami ini memulai proyek ini dari kondisi nyata di lapangan. Jadi berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan pihak sekolahnya. Jadi diketahui bahwa proses pembayaran SPP di KB Hudori masih manual. Jadi masih menggunakan buku catatan dan arsip kertas. Jadi mungkin pada awalnya cara manual itu, terlihat sederhana, namun seiring bertambahnya jumlah siswa dan transaksi, mulai muncul kendala. Nah, permasalahan utama yang kami temukan antara lain satu, risiko kesalahan pencatatan tinggi. Jadi karena dilakukan manual, data sering tidak lengkap, terlewat atau sulit diverifikasi kembali. Yang kedua, kesulitan pencarian data dan rekapitulasi yang memakan waktu. Jadi untuk mengetahui status pembayaran seorang siswa, kalau manual, petugas harus membuka catatan satu persatu dan akan memakan waktu yang lama. Yang ketiga, minimnya transparansi informasi bagi orang tua. Jadi orang tua itu tidak memiliki akses langsung ke apa ya, ke pencatatannya, jadi untuk mengetahui status pembayaran anaknya. Yang keempat, tidak adanya arsip digital yang aman dan terstruktur. Dan yang kelima, pembayaran masih dilakukan secara offline ke bagian administrasi. Jadi, dari permasalahan ini kami menyimpulkan bahwa masalah utamanya bukan dari, para petugas tetapi pada sistem yang belum terkomputerasi. Jadi oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi ini yang mampu mengelola data pembayaran secara tepat, akurat, dan transparan. Nah, di sini ada tujuan proyek pembangunan sistem ini. Yang satu, komputerisasi, itu menyediakan sistem pembayaran SPP berbasis web yang terkomputerasi. Yang kedua, efisiensi dan akurasi, meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi. Yang ketiga, pengelolaan data, jadi mempermudah pihak sekolah dalam pengelolaan data siswa dan pembayaran. Yang keempat, transparansi informasi, memberikan akses informasi yang transparan bagi orang tua dan memudahkan pembayaran ketika sedang kapanpun dan dimanapun. Nah, terakhir yaitu untuk tujuannya untuk laporannya terstruktur, jadi menyediakan laporan pembayaran yang akurat dan mudah dicetak. Nah, untuk durasi dan jadwal proyek yang kami bangun, proyek ini dilaksanakan selama kurang lebih 60 hari atau 2 bulan. Nah, terhitung mulai dari tanggal 27 November, yaitu mulai proyek, terus ada perencanaannya, terus analisis desain sistemnya, yang keempat ada perancangan UI UX-nya, implementasi sistem, pengujian sistem, maintenance dan dokumen. Nah, tanggal 19 Januari itu selesai proyek. Jadi proyek berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal, jadi tanpa ada perubahan ruang lingkup yang signifikan. Nah, untuk metodologi pengembangan yang digunakan oleh oleh kami dalam pembangunan ini, yang pertama, yaitu dengan metode waterfall, di mana waterfall ini, kebutuhan sistem yang jelas sejak awal dan sifat proyek akademik yang terstruktur, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, untuk, pembagian atau struktur organisasi kami, jadi proyek ini melibatkan 7 anggota tim dengan peran yang jelas. Yang pertama, project manager, yaitu saya sendiri, Akmal Halid. Yang kedua ada sistem analis, yaitu saudara Muhammad Maki dan Irsan Mumayyiz Malik. Yang ketiga itu ada UI UX designer dengan orangnya yaitu Raffi Dias Abigaya dan Muhammad Rian. Yang keempat ada programmer yaitu Akmal Halid
dan Andis Maulana Abdillah. Yang kelima ada tester itu Ali Fatah, dan dokumenter itu Muhalid. Nah, jadi di sini ada fokus jadwal proyek dan ruang ruang lingkup peran. Jadi sistem analis itu dimulai tanggal 1 sampai 6 yang berisi wawancara, terus penyusunan diagram UML-nya. Kedua itu UI UX designer dimulai dari 8 sampai 16 Desember. Di dalamnya itu pembuatan wireframe dan prototipe-nya. Yang ketiga programmer itu dari tanggal 17 sampai 10 Januari. Jadi program ini bertugas untuk pengembangan front end dan back end, implementasi dan penyesuaian sistem. Nah, terakhir itu ada tester, dilakukan selama 1 hari atau 2 dari tanggal 14 sampai 16 Januari. Jadi di dalamnya itu pengujian-pengujian. Nah, selanjutnya untuk sistem analis itu akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Maki dan Irsan. Oke, baik. Di sini saya dan Muhammad Irsan Mumaid sebagai analis di dalam pengerjaan sistem analis ini mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Tanggal 1 itu sampai tanggal 3 kita wawancara dan observasi untuk kebutuhan pengguna. Dan di sini ada pengerjaan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Desember dikerjakan oleh Muhammad Maki dan Muhammad Irsan, dan di sini ada dokumentasi sedang pengerjaan oleh saya sendiri, dan selanjutnya ini ada diagram use case, activity diagram, activity login, data siswa untuk kelola tagihan SPP, dan kelola data pengguna dan transaksi pembayaran. Selanjutnya ada admin melihat laporan dan melihat data siswa oleh kepala sekolah. Selanjutnya Capsek kepala sekolah melihat data pembayaran dan kepala sekolah rekap pembayaran SPP. Selanjutnya ada kepala sekolah melihat selanjutnya riwayat pembayaran dan melihat laporan pembayaran oleh orang tua. Selanjutnya ada diagram sekuen diagram yang akan disampaikan oleh teman saya sendiri, Irsan Mumaid Malik. Baik, di sini sequence diagramnya ada login admin, yang selanjutnya ada admin input data, yang selanjutnya ada untuk admin melihat transaksi, dan selanjutnya ada login orang tua, untuk selanjutnya ada login pembayaran SPP, dan selanjutnya ada login kepala sekolah, dan selanjutnya ada pencetakan laporan oleh kepala sekolah, dan untuk selanjutnya di sini ada gambar ERD-nya. Yang selanjutnya ada dan juga kelas diagramnya. Yang selanjutnya di sini analisis tabel dan basis data. Di sini terdapat database di sistemnya. Untuk yang selanjutnya mungkin untuk kegiatan desain UI UX yang akan disampaikan oleh teman saya. Kali ini saya, Rafindra Dias Abigail, dan saudara Muhammad Rian Paujan telah berhasil mengerjakan bagian kami, yakni pembuatan desain, di mana kami membuat prototipe serta wireframe menggunakan aplikasi Figma. Di sini mencakup 3 user pembuatan desain antarmuka, yakni halaman admin, halaman kepala sekolah, serta halaman orang tua. Di sini untuk durasi pengerjaannya telah mencapai target dan berjalan dengan lancar, yakni 8 hari pengerjaan dari tanggal 8 hingga tanggal 16 Desember. Di sini saya akan menampilkan gambar di mana untuk halaman admin sendiri di sini terdiri dari halaman login, lalu selanjutnya ada halaman untuk buat akun, lalu halaman ketika kita lupa password, lalu bisa ubah password juga,
Dan di sini ada halaman beranda admin, lalu ada halaman data siswa, halaman tambah siswa, lalu halaman data tagihan SPP, lalu selanjutnya ada halaman tambah tagihan SPP, lalu selanjutnya ada halaman data pengguna, ada halaman tambah pengguna, lalu ada halaman transaksi pembayaran, lalu ada halaman riwayat pembayaran, lalu ada halaman laporan pembayaran, lalu halaman rekap pembayaran, dan serta di sini ada halaman untuk mencetak laporan bagi admin. Lalu untuk halaman kepala sekolah selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Rian Paujan. Baik, untuk halaman Banda Capsek, lalu halaman data siswa Capsek, terus halaman tagihan Capsek, lalu ada halaman data pembayaran Capsek, dan halaman buku laporan Capsek. Untuk selanjutnya ada halaman belanja orang tua, lalu ada halaman tagihan SPP orang tua, lalu ada halaman rekap pembayaran orang tua, lalu ada halaman anak orang tua, ya. Lalu ada halaman profil akun, lalu ada halaman laporan tahunan orang tua, dan halaman bukti laporan orang tua. Baik, selanjutnya saya silakan kepada Saudara Rapina Dias. Baik, di sini untuk pembuatan desain prototipenya terakhir ya ini ada halaman pop-up di mana ini menampilkan jika tampilan di sini jika kita ingin logout dari akun. Lalu halaman selanjutnya di mana ini halaman ketika kita sukses memproses data kita. Baik, mungkin itu saja yang baik mungkin untuk pembuatan desain dari saya Rapina Dias Abigail serta Muhammad Rian Paujan mungkin sekian. Untuk selanjutnya ke bagian programmer ya ini oleh saudara Akmal Halid dan Andis Maulana Abdillah. Jadi untuk kegiatan programming kami yang dilakukan oleh saya sendiri, Akmal Halid, dan kawan saya Andis Maulana Abdillah. Jadi bagian programming ini berisi proses implementasi front end dan implementasi back end. Jadi pembuatannya itu dimulai dari tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026. Nah, untuk pembagiannya yang pertama itu ada saudara Andis Maulana Abdillah. Jadi Andis ini mengerjakan 8 halaman front end dan dikerjakan oleh Andis. Dan Andis silahkan untuk menjelaskannya. Oke, kita akan menjelaskan bagian halaman 8. Pertama-tama kita masuk header. Yang kedua masuk footer. Yang ketiga masuk sidebar admin. Yang keempat masuk sidebar orang tua. Yang kelima masuk sidebar kepala sekolah. Yang keenam masuk halaman login. Yang ketujuh masuk lupa password. Yang kedelapan ubah paspor. Nah, sekian dari saya untuk menjelaskannya. Kita lanjut pengerjaan 20
halaman ke Akmal. Nah, di sini saya mengerjakan halaman untuk front end sekaligus back end-nya. Untuk lebih jelas, saya akan mendemokan aplikasinya aja. Nah, ini adalah halaman awal dari sebuah sistem kami yang kerjakan. Jadi ini adalah tampilan final project kami berbentuk web. Nah, ini adalah halaman login.php. Jadi jika kita akan masuk ke sebuah sistemnya, kita akan login terlebih dahulu. Dan di login ini kami menggunakan session untuk keamanannya, bila mana misalnya kita akan ke beranda admin itu harus melewati login terlebih dahulu. Nah, misalnya gini. Nah, kita akan ke beranda.php. Beranda.php. Nah, maka di sini akses ditolak, jadi halaman ini hanya dapat diakses oleh admin. Jadi sistem ini akan menampilkan atau mengembalikan ke login dulu. Nah, misalnya kita login terlebih dahulu, kita akan memasuki halaman admin. Ini admin dengan password 12345. Nah, ini loginnya sebagai admin. Nah, kita sudah berhasil memasuki halaman admin. Nah, ini ada dashboard admin, di mana dashboard ini menampilkan informasi-informasi yang penting, misalnya ada total siswa, terus pembayaran yang belum lunas dan lunas. Nah, di sini ada juga total pendapatan SPP, ya. Total pendapatan SPP selama tahun ajaran 2025-2026. Jadi admin bisa melihat keuangan dari hasil SPP ini di tahun ajaran ini. Nah, di sini juga admin bisa melihat siapa saja yang belum bayar. Nah, di sini bisa kita pilih rombel A. Tuh, nanti maka muncul siswa-siswa siapa saja, bulan apa, dan tahun berapa. Jadi ini adalah data-data yang belum dibayar oleh siswa tersebut. Nah, jadi halaman beranda ini menampilkan informasi yang cukup bisa. Nah, jadi sebuah web itu jadi tidak hanya seolah input data saja. Jadi di dalamnya itu harus menampilkan informasi-informasi yang relevan dan dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita beralih ke data siswa, di mana data siswa ini dibagi dua dengan rombel A dan rombel B. Jadi ini ada dua kelas ya, atau rombel. Di sini juga admin bisa menambahkan siswa. Misalnya kita tap saja ya. Ini kita random saja, apakah ini bisa masuk atau enggak. Sudah berhasil. Kita pilih rombel A nih, simpan data. Nah, maka data siswa dan orang tua akun berhasil ditambahkan. Nah, jadi logikanya di logika web ini, bila mana admin itu menambahkan data siswa, maka akun orang tua itu otomatis dibuat. Jadi orang tua itu tidak perlu mendaftar akun, tapi admin akan mengotomatiskan akun tersebut dari menambahkan data siswa. Nah, ini ada tampil ya data tadi. Ini juga bisa diedit. Misalnya ini jadi perempuan. Nah, simpan perubahan. Tuh. Jadi disclaimer P, atau kita mau hapus boleh. Nah, jadi data yang bernama di DSAB itu tidak ada ya. Nah, untuk selanjutnya kita ada halaman data tagihan ya. Di sini jadi untuk menambahkan tagihan ke semua siswa. Jadi admin itu bisa menambahkan admin itu bulan apa, tahun apa,
pilih rombel berapa, terus nominalnya berapa. Jadi ini langsung semua siswa. Jadi admin tidak menginput satu-satu tagihan. Jadi ketika mengklik simpan tagihan, maka semua siswa akan mendapat tagihan SPP yang diinput oleh admin. Nah, selanjutnya itu ada data pengguna ya. Ini sama bisa menambahkan pengguna, edit, hapus. Nah, ini adalah akun-akun orang tua tersebut. Jadi orang tua tersebut itu login menggunakan username anak tersebut, karena kan tadi jadi menambahkan siswa itu melalui untuk akunnya dari data siswa yang di-input. Nah, selanjutnya ada transaksi pembayaran. Di sini bila mana orang tua akan membayar tapi langsung ke sekolah. Nah, di sini input pembayarannya bisa dilakukan oleh admin. Nah, misalnya gini. Oh, ini ada bulan-bulan yang belum dibayar oleh nama Amar ya. Jadi otomatis jadi pilih bulan tagihan. Ketik atau kita misalnya mau dua sekaligus pembayaran, jadi bisa aja. Jadi tidak hanya 1 bulan saja pas dibayar, jadi bisa langsung 2 bulan dibayar. Jadi total minimalnya juga akan mengikuti pembayaran berapa bulan-bulannya. Dan ada ini bulan Januari dan bulan Juli. Nah, ini debit pembayarannya bisa cash dan transfer. Nah, ini ada riwayat pembayaran. Jadi di sini juga bisa difilter ya, bulan apa, terus tahun berapa, dan statusnya apa, lunas atau menunggu CC. Nah, ini akan tampil di halaman ini. Nah, selanjutnya ini adalah halaman laporan pembayaran, di mana laporan pembayaran ini bisa admin cetak atau admin buat. Jadi kita pilih periode, misalnya kita pilih bulan. Nah, ini semua siswa dan misalnya kita rombel A. Jadi misalnya kita bulan Agustus nih, tahun 2025. Nah, bulan apa, dari Agustus sampai November. Nah, jadi kita bisa tinggal rekap. Nah, maka ini akan tampil ya, untuk laporan dari tanggal bulan Agustus sampai November ini. Nah, tinggal untuk admin bisa mencetak PDF-nya. Nah, ini adalah kayak riwayat atau laporan untuk kebutuhan administrasi. Jadi selama bulan Agustus sampai sampai November ini, siapa saja yang sudah bayar dan uang yang masuk itu berapa, gitu. Ini itu juga admin ini ketika sudah semuanya beres atau sudah berhasil dan ini sudah tidak ada error, maka admin bisa logout, tinggal logout. Selanjutnya kita akan coba user orang tua ya. Nah, tadi untuk user orang tua itu menggunakan nama dari siswa tersebut. Nah, tadi ada yang bernama Bahar dengan password 1, 2, 3. Ini login sebagai orang tua. Nah, masuk. Nah, ini adalah halaman beranda untuk orang tua ya. Jadi di sini, di beranda ini akan menampilkan nama anaknya siapa, terus total tagihan apa ya, udah yang ada tagihannya berapa bulan, terus yang belum dibayarnya ini 2 bulan. Nah, di sini juga akan menampilkan tagihan SPP yang harus dibayar ya. Di sini ada bulan Juli dan Januari ini belum dibayar oleh orang tua dari nama Bahar Kurnia Sidik Putra. Nah, di sini juga ada halaman daftar tagihan-tagihan. Ada Januari, Juli. Nah, ini ada misalnya kita akan membayar bulan Juli nih. Maka langsung ya total RP, atau kita bisa juga 2 bulan sekaligus. Tinggal pilih metodenya transfer. Nah,
Kalau transfer itu kita harus mengirimkan bukti transfernya, apakah kita membayar pakai bank apa, nanti itu akan di-ACC oleh admin. Nah, kita pilih mana saja ya. Nah, tinggal bayar. Tuh. Jadi bulan Januari dan Juli yang tadi kita bayar itu akan statusnya akan menunggu verifikasi dari admin. Nah, untuk riwayat pembayaran ini ada laporan tahunan ya. Ini mah laporan tahunan, misalnya kita pilih tahun 2025. Selama 2025 kita membayar itu dari Agustus sampai, nah ini adalah laporan yang bisa kita cetak atau sebagai bukti bahwa kita selama bulan ini dan tahun ini kita udah bayar. Nah, ini ada halaman perupiahan. Oke, kalau sudah ini bisa logout juga. Hmm. Yang ketiga itu kita bisa memakai user kepala sekolah. Jadi misalnya kita save ini tadi karena sudah dibuat oleh admin itu username Kevek dengan password 12345. Nah, ini loginnya kepala sekolah. Jadi ada selamat datang dari dashboard kepala sekolah. Jadi dashboard ini pihak kepala sekolah itu bisa memonitoring atau evaluasi pembayaran. Nah, di sini juga ada total siswa, terus SPP yang lulus berapa, terus yang menunggu berapa, terus ada yang menunggu verifikasi oleh admin ada berapa. Nah, di sini ada total pemasukan selama tahun ajaran tersebut. Nah, jadi tidak ada perhatian, terdapat 48 tagihan yang belum lunas. Jadi disarankan website ini mengevaluasi dan ditindaklanjuti. Nah, dan data siswa juga, tapi ini berbeda hak aksesnya ya. Jadi orang tua, admin bisa mengedit, menambah, tetapi kepala sekolah hanya bisa melihat siswa-siswanya saja. Terus ini data tagihan juga sama, orang tua hanya bisa melihat, terus data pembayaran, ini data pembayaran terbaru ya, dan juga buku laporan. Nah, di buku laporan ini kepala sekolah bisa memilih laporan, misalnya kita memilih rentang bulan apa, ya tahun 2025. Kerja bulannya bulan September tahun ini, misalnya Desember hingga ini tanggal A, cetak laporan. Nah, di sini laporan pembayaran SPP dari rentang bulan Juli sampai Desember dari Rombel A. Total pemasukannya berapa ini ada. Jadi untuk halaman untuk pencetakan laporan ini hanya sama admin ya, bisa periode misalnya bulanan, tentang bulan, tahunan. Jadi bisa memonitoring atau menjadi bukti untuk pembayaran administrasi dan pemasukan untuk sekolah ini. Nah, di sini juga Capsnya bisa logout. Nah, karena tadi kan orang tua udah bayar ya, apa masuk pembayarannya, kita lihat. Nah, gitu di sini ada admin, coba admin, password yang sama, admin. Nah, di sini pasti ada pembayaran menunggu ACC, karena tadi kan di kepala sekolah itu kepala sekolah, di orang tua itu statusnya menunggu. Jadi di sini juga bakal ada tampil. Jadi informatif ya informasinya. Nah, ini di transaksi di riwayat pembayaran itu tinggal kita ACC atau tolak. Misalnya kita, oh ini
buktinya udah benar, udah ada masuk ke pihak sekolah, tinggal ACC. Nah, ini tinggal ACC. Nah, jadi statusnya itu lunas. Transfer lunas ya. Nah, kalau sudah, kita coba login lagi tadi sebagai orang tua ya. Buka sudah ACC belum? Tuh. Nah, jadi kan tadi ada pembayaran Juli ya, bulan Juli dan Januari. Jadi tadi status yang menunggu, nah di sini sudah statusnya lunas karena sudah di ACC oleh admin. Nah, mungkin dalam demo aplikasi atau pembuatan atau hasil proyeknya itu web dari kami, saya dan Adis mengerjakan ini mungkin lama karena mungkin ini eh, susah ya. Jadi kita mengerjakan lumayan lama, beberapa minggu untuk menghasilkan web ini. Jadi kami saling bekerja sama untuk membuat web ini. Nah, untuk selanjutnya itu di bagian tester itu dikerjakan oleh kawan saya Ali Patah. Dan untuk testing dilakukan oleh saya, Ali Patah Hapipi. Di sini ada bukti dokumentasi dan kegiatan testing internal. Untuk hasil testing di sini menguji pada pengujian autentikasi dan hak akses, internal eksternal berjalan, kemudian login, internal eksternal berjalan, kelola data siswa, pengguna tambah edit hapus, internal eksternal berjalan, input pembayaran, internal eksternal berjalan, kemudian lihat riwayat transaksi, internal eksternal berjalan, cetak laporan harian, bulanan, tahunan, internal eksternal berjalan, ubah password dan logout, internal eksternal berjalan, pengujian halaman kepala sekolah, internal eksternal berjalan, kemudian login, internal eksternal berjalan, lihat data siswa, pengguna, dan riwayat pembayaran, internal eksternal berjalan, cetak laporan, internal eksternal berjalan, ubah password dan logout, internal eksternal berjalan, pengujian halaman orang tua, internal eksternal berjalan, kemudian login, internal eksternal berjalan, input pembayaran, internal eksternal berjalan, cetak transaksi pembayaran, internal eksternal berjalan, kemudian cetak laporan SPP tahunan, internal eksternal berjalan, ubah password, internal eksternal berjalan, dan terakhir ada logout, internal eksternal berjalan. Oke, jadi untuk testing eksternalnya ini ada di pihak dan trainingnya sekaligus training oleh pihak user, oleh pihak sekolah dan adminnya. Jadi di sini ada bukti-bukti bahwa pihak sekolah itu melakukan testing dan sekaligus training. Nah, semua kegiatan sudah dilakukan, dimulai dari perancangan, pembuatan analisis sistem, terus pembuatan UI UX-nya, terus programmernya, terus testingnya oleh internal dan eksternal, dan pelatihannya. Nah, maka di sini ada hasil dan evaluasi proyek kita. Jadi sistem informasi pembayaran SPPI ini dikembangkan pertama. Jadi proyek ini mempunyai 3 jenis pengguna. Yang pertama, admin, orang tua, dan kepala sekolah itu dengan hak akses berbeda. Yang kedua itu catatannya aman, jadi mampu mencatat dan menyimpan transaksi pembayaran secara aman, entah itu admin atau pembayaran online oleh orang tua. Nah, ketiga itu ada laporan lengkap, jadi menyediakan laporan pembayaran tahunan, bulanan, atau harian. Jadi web ini mungkin terasa informatif ya, karena misalnya tadi di beranda admin, beranda kepala sekolah itu menampilkan informasi-informasi yang
cukup relevan dan cukup penting bagi bagian administrasi. Nah, terakhir itu ya, aplikasi ini sudah teruji, tadi ada bukti-buktinya dan dilakukan melalui proses pengujian internal dan eksternal. Jadi berdasarkan pengujian tadi, sistem itu berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan bebas dari error kritis. Nah, untuk kesimpulan dari proyek yang kami bikin, dan jadi ada beberapa poin penting dari pelaksanaan final project ini. Yang pertama yaitu tujuannya tercapai. Jadi, sistem ini berhasil dikembangkan sesuai tujuan awal, sesuai, jadwal proyek, sesuai, perancangan-perancangannya. Nah, kedua itu ada, efektivitas solusi. Jadi sistem ini mampu menyelesaikan permasalahan pembayaran SMP secara efektif, efisien, dan mampu menghadirkan sesuatu yang berguna bagi penggunanya. Nah, ketiga itu ada dengan metode terstruktur. Jadi kan kami tadi menggunakan metode waterfall. Jadi, metode ini jadi membantu kami untuk melakukan pengelolaan secara terstruktur. Jadi dari awal kami sampai akhir ya tadi. Nah, yang keempat itu pasti kerjasama tim ya. Jadi faktor utama itu keberhasilannya adalah kerjasama tim yang solid. Nah gitu. Jadi tanpa pengerjaan yang solid maka, mungkin, proyek ini tidak akan berjalan sesuai waktu, sesuai rencana. Jadi, eee, kerjasama ini akan menghasilkan sebuah proyek yang insya Allah bagus. Demikian, pemaparan hasil akhir final project UAS kami. Jadi, kami menyadari, bahwa sistem ini masih bisa dapat dikembangkan lebih lanjut, namun secara fungsional saat ini telah siap digunakan. Jadi, atas perhatian Bapak dan kawan-kawan, Pak, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.